واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwani fillah, azakumullah jamaah Masjid Jabal An-Nur rahimakumullah wa hafizakum. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam dan iman yang merupakan pokok seluruh nikmat, asal seluruh nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah memberi kita taufik untuk datang ke rumah dari rumah-rumah Allah yang disebut padanya namanya tiap pagi dan petang, yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan dimuliakan, yang Allah kumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah limpahkan mereka dengan petunjuk selama mereka hidup di dunia, dan Allah berikan keamanan setelah mereka berada di akhirat kelak khususnya. Salawat serta salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, As-Sirajul Wahhaj Al-Munir. Beliau adalah matahari bagi kehidupan manusia seluruhnya, yang memberikan keterangan dan penerangan sehingga manusia berjalan dalam keadaan jelas bagi mereka yang halal dan yang haram, malamnya bagi siangnya, dan tidak ada yang binasa, celaka kecuali yang berpaling dari petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya jalan yang lurus, jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan tidak perlu dicari-cari, tidak perlu diteliti, tidak perlu dipelajari dengan sulit dan rumit, karena Allah Subhanahu wa taala telah jelas, tegas menyebutkan Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sudah ada jalannya, sudah tertulis sejarah mereka yang telah diberi nikmat itu. Telah terbukti mereka mampu menjalani jalan yang lurus. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh para nabiyin. Setiap rasul adalah nabi. Jalan yang pernah ditempuh oleh para siddiqin, walladzi jaa'a bil haqqi wa saddaqa bih, ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran. Wasyuhada, dan jalannya orang yang menjadi saksi kebenaran tersebut. Wasalihin, dan orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus, yaitu jalan keselamatan dan kebahagiaan, sudah pernah dijalani banyak orang yang sejarahnya ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dari nabiyin, siddiqin, syuhada wa salihin, dan juga ditulis oleh para ulama dari generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita tinggal mengikuti jejak-jejak mereka, para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fillah azakumullah, termasuk keyakinan kaum muslimin, keyakinan Islamiyah adalah bahasanya surga dan neraka sekarang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di pintu surga dan pintu neraka.
untuk melihatnya. Dan beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan hal itu. Namun sebagian kaum muslimin ada yang mengingkari bahwa surga dan neraka telah ada. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij ini firqah sesat, sekte sesat, aliran sesat yang keluar pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di daerah Nahrawan, dan bibitnya muncul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang bernama Dzul Khuwaisirah yang setelah Rasulullah SAW membagikan ghanimah kepada sebagian orang, Rasulullah berikan banyak karena maslahat bagi Islam. Sebagian orang diberikan sedikit, bahkan orang-orang Madinah mendapatkan bagian yang sedikit, sehingga sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau dahulu datang pada kami, kami sambut, kami bantu, kami tolong, kami lindungi, kami berperang bersamamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala tardaun ya ayyuhal ansar, ala tardauna an yarji'an nas ila buyutihim bil aghnam bal ghanaim bal amwal wa tarji'una bi nabiyikum. Rasulullah mengatakan, wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak ridho saat ini manusia pulang membawa ghanimah, sebagian membawa hewan ternak dan harta dari hasil ghanimah ke rumah-rumah mereka, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian membawa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Radina ya Rasulullah, radina. Maka para Ansar mengatakan, kami ridha ya Rasulullah. Ada seorang bernama yang disebut Dzul Khuwaisirah. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, innaha laqismatun ma yuradu bihi wajhullah. Adil ya Muhammad wattaqillah. Ya. Dzul Khuwaisirah mengatakan, ini pembagian yang tidak mencari ridha Allah. Berlaku adil ya Muhammad dan bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ya'dil idalam adil, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Ya. Maka fawalla, orang itu berpaling. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya khruju min di'di hada, akan keluar dari tulang sulbi orang ini orang-orang yang sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, kalian tidak ada apa-apanya dibanding ibadah mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Mereka keluar dari kebaikan agama ini sebagaimana anak panah keluar dari binatang buruannya, menembus binatang buruannya. Yani mereka berislam, mendakwakan kebenaran, namun tidak ada kebaikan, tidak ada nilai-nilai kebaikan dalam kebenaran yang mereka amalkan dan dakwahkan. Orang Khawarij membawakan hadis-hadis yang zahirnya bahwa kenikmatan surga itu akan didapat kelak, sehingga sekarang belum ada. Dan satu lagi yang mengingkari wujudnya surga dan neraka pada hari ini adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mendewakan akal, ya, orang-orang yang menjadikan akal tolak ukur utama dalam kebenaran dan kebatilan. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, jika Allah telah menciptakan surga dan neraka sekarang, padahal belum ada hari kiamat, maka Allah berbuat sesuatu yang mubadzir, sesuatu yang tidak berguna. Ya, padahal Allah mengatakan, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Kalau ada surga dan neraka sekarang berarti sia-sia. Buat apa? Nah, ini pendapat mereka. Disebutkan ini oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala
Beliau mengatakan dhahabat ta'ifatun minal mu'tazilah wal khawarij ila annal jannata wan nar lam yukhlaqa ba'd. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan kelompok Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari bahwasanya surga dan neraka ya, telah ada. Mereka mengatakan lam yukhlaqa ba'du, belum diciptakan hari ini. Ini kalau orang Khawarij ya waktu itu memisahkan diri dari kaum muslimin. Jadi mereka tidak mau tinggal bersama keumuman kaum muslimin. Mereka bikin pemukiman-pemukiman sendiri. Ya, di antara di Nahrawan tersebut. Karena mereka menganggap mayoritas kaum muslimin sesat. Seperti itu juga Syiah meyakini mayoritas kaum muslimin, para sahabat kafir, murtad. Demikian juga Mu'tazilah meyakini mayoritas kaum muslimin bodoh. Ya, padahal mayoritas kaum muslimin di atas kebenaran. Ya, hanya saja ada yang mengamalkan, ada yang tidak kebenaran itu. Tapi mayoritas kaum muslimin di atas kebenaran. Karena itu adalah termasuk mukjizat Nabi SAW, di mana beliau orang yang sukses gilang gemilang dalam dakwahnya. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, maukah kalian menjadi seperempat penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Maukah kalian menjadi setengah penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, aku dipilihkan oleh Allah antara setengah umatku masuk surga atau syafaat, dan aku memilih syafaat li'annaha a'ammu, karena dengan syafaat akan banyak, lebih banyak dari separuh umatku akan masuk surga. Berarti ya mayoritas kaum muslimin masuk surga. Ya, karena kaum muslimin ini sudah ummatun mujtaba, umat yang sudah dipilih oleh Allah. Ya, summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi. Walaupun di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya. Jumatan dia tetap kerja di bengkel, Pak. Saya pernah satu kali musafir, ya, dan musafir itu tidak wajib Jumatan, ya. Saya musafir, ya, kendaraan ada masalah, ya. Saya tanya, Bang, enggak Jumatan? Kata dia, enggak kedengaran adzan, Pak. Tapi waktunya sudah. Pokoknya kalau kedengaran adzan saya pasti ke masjid, Pak. Kalau nggak kedengaran baru berani saya nggak ke masjid. Kenapa? Saya pernah satu kali dengar adzan Jumat, nggak ke masjid, saya kerja kecelakaan. Ini buktinya kaki saya dijahit, Pak. Jadi dia masih memiliki keyakinan, ya, yang benar atas ma'un nida. Apakah kau mendengar panggilan? Kata Rasulullah pada Ibnu Ummi Maktum. Maka saya bilang, kalau nggak dengar adzan berarti tetap sholat Jumat, ya, tetap sholat duhur kalau tidak sholat Jumat, ya. Mungkin tidak ada Jumatan di situ karena keadaan lagi apa, PPKM seperti ini, ya. Ikhwani fil azakumullah, faminhum dzalimun li nafsi, walaupun zalim pada dirinya, dia terpilih untuk menjadi umat Muhammad. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, melakukan kewajiban, menjauhi yang haram, tapi tidak memperbanyak sunnah, dan tidak menjauhi yang makruh. Ini muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, menang berpacu, dalam berpacu dengan membawa banyak kebaikan. Ya. Wa qala wa ma na'lamu liman qala innahum lam yukhlaqa ba'du hujjatan aslan aktsar min anna ba'dahum qala qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa dzakara asya' min a'malil birr
man amilaha ghurisa lahu fil jannati kadza wa kadza syajarah. Wa yaqulu Allah Ta'ala hakian am imrati fir'aun annaha qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa faqalu walau kanat makhluqah lam yakun fil du'a'i fi istinafil bina'i wal gharsi ma'na. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, tidak ada dalil yang sahih dan sharih tentang pendapat mereka bahwa surga dan neraka belum ada. Makanya dalil itu perlu dua hal, Pak, sahih dan sharih. Sahih matannya, sharih isinya. Ya, sahih matannya hadis riwayat Muslim. Sahih ini, Bukhari dan Muslim sudah sepakat umat bahwa dia hadis sahih. Rasulullah SAW berkunut. Apakah Rasulullah SAW berkunut pada salat fajar? Qala na'am. Iya, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian sharih, harus jelas isinya. Apa yang dimaksud dengan kunut? Ya, ternyata kunut ini maknanya ada 10, kata Ibnu Hajar Asqalani. Qanitan, Ibrahim seorang yang kunut, yang taat. Ya, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dengan kunut. Maksudnya diam. Ya. Kunut juga maknanya tulul qiraah, bacaan yang panjang. Jadi hadisnya sahih sanadnya, tapi tidak sharih isinya. Ya, sehingga para ulama hadis mengatakan, siapa yang mampu mendatangkan doa kunut subuh, saya kasih sekian miliar. Karena tidak ada satu hadis pun doa kunut subuh, tidak ada. Yang ada kunut witir. Ya, maka ini hadis seperti ini berarti apa? Sahih sanadnya, hadisnya sahih, tapi isinya tidak sharih, nggak jelas. Maka ini disebut mukhtalaf. Disinilah ikhtilaf. Kalau yang mau membawakan kunut itu tulul qiyam, lama berdirinya, lama bacaannya di subuh, tafadhol. Kalau yang membawa makna kunut doa, dia ngambil dari kunut witir, sebagian ulama katakan boleh. Dia ngambil dari doa kunut nazilah, boleh. Ini namanya ikhtilaf. Kenapa? Karena maknanya tidak sharih. Hadisnya sahih, tapi maknanya tidak sharih. Ya. Nah, dalil-dalil yang mereka bawakan tidak sharih. Di antaranya adalah hadis-hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan ini akan ditanamkan satu pohon di surga. Seperti hadis Nabi yang sahih, Rasulullah mengatakan, man qala la haula wala quwata illa billah hurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah sekali, ditanamkan satu pohon, akan ditanamkan satu pohon surga, satu pohon kurma di surga. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak kalau kita mengucapkan ini? Hadisnya sahih nih, coba googling aja nanti, tanya Google. Siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Percaya nggak? Kalau percaya coba kita ucapkan bersama, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah sudah ada booking satu pohon kurma tadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wa yauma yankashiful ghita yatahassarun nas lima yarawna anna dzikra afdalul a'mal fa innaha ibadatun la tahtaju ila taharatin wala ila hayatin wala ila makanin aw waqtin ma annana akatsira minan nas yaghfiluna anhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, pada hari disingkapkan hijab di hari kiamat, manusia menyesal setelah melihat besarnya pahala zikir. Padahal dia pahala yang tidak butuh harus suci, tidak harus suci dari najis dan hadas, tidak harus dalam keadaan tertentu, tidak disyaratkan di waktu dan tempat tertentu, di mana saja bisa dan mudah. Aisaru harokatil insan harokatul lisan.
Gerakan manusia yang paling ringan itu gerakan lisan, tapi pahalanya paling besar, pengaruhnya paling besar, Pak. Menyesal manusia karena besarnya pahala zikir. Sabaqul mufarridun, kata Rasulullah, al mufarridun mengalahkan kita semua. Ternyata manil mufarridun ya Rasulullah, siapa mufarridun yang mengalahkan ahli sholat, ahli siam, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli birrul walidain, ahli, siapa mufarridun itu ya Rasulullah? Az-zakirunallaha katsira wa zakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, melampaui, membalap, mengalahkan, menyalip ahli ibadah selainnya, al-mufarridun. Nah, hadis seperti ini dipahami oleh orang Khawarij dan Mu'tazilah bahwasanya dia nanti akan ditanamkan. Padahal tidak ada keterangan nanti secara sharih, bahkan ya lafadznya ghurisat fi'il madhi, bisa litahaqquqil wuqu', pasti nanti akan ditanamkan atau sekarang sudah ditanamkan. Namun dalam hadis Isra Mi'raj Rasulullah SAW ketemu dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim mengatakan, ya Muhammad akri ala ummatika salam, wahai Muhammad sampaikan salamku kepada umatmu, wa ballighum annal jannata khasba, sampaikan kepada mereka bahwasanya tanah surga itu kosong namun sangat subur. Jadi masih kosong, berarti nanti, dengan digabung dengan hadis ini berarti ditanamnya nanti di hari kiamat, tapi sudah booking dulu kita. Kemudian juga dengan ayat di surat Tahrim, ucapan Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, Rabbi ibnili innaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Allah, ya, bangunkan bagiku rumah di surga. Kenapa minta ini? Karena Asiyah bintu Muzahim, Rasulullah SAW mengatakan, kamulat minar rijaili katsir, yang sempurna dari laki-laki banyak, semua nabi sempurna. Wa ma kamulat minan nisa illa arba'ah, tidak sempurna ada bagi wanita kecuali 4. Asiyah bintu Muzahim, Khadijah bintu Khuwailid, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, bintu Muhammad. 4 wanita sempurna. 1 Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. 2 Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah. Yang keempat Fatimah bintu Muhammad. Ya, sa'duna fid dunya wa fawzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra. Khadijah dan Fatimah. Ya, Asiyah bintu Muzahim ini mendengar dakwahnya Nabiullah Musa, beriman. Jadi orang kafir karena melakukan kebaikan, kebaikan yang dia lakukan bisa menjadi sebab Allah beri hidayah. Apa kebaikannya Asiyah bintu Muzahim? Menyelamatkan Musa ketika Musa dihanyutkan, mau dibunuh oleh Fir'aun. Dia mengatakan, qurratu aini li walak, ini penyejuk mataku dan matamu wahai Fir'aun. Ya, nggak bisa bunuh Musa. Fir'aun tidak bisa bunuh Musa. Amal soleh dia ketika kafir itu, kebaikan dia ketika kafir itu dibalas oleh Allah dengan diberikan hidayah. Jadi orang kafir kalau melakukan kebaikan di dunia bisa dibalas oleh Allah dengan hidayah kalau kebaikannya itu besar. Kalau kebaikannya tidak besar, ya dibalas di dunia. Makanya orang kafir sedekah tambah kaya pasti, Pak. Karena nggak ada balasan akhirat buat mereka, balasannya semua di dunia. Orang kafir, Pak, kalau sedekah pasti nambah hartanya. Kalau ngasih infak pasti nambah, karena balasannya semua di dunia. Beda dengan kita, rajin sedekah tapi nggak kaya banget, biasa aja lah, standar gitu. Nggak miskin tapi biasa.
Kenapa? Karena pahalanya yang besar di mana? Di akhirat. Nah, Asiyah bintu Muzaim kemudian beriman dengan Nabi Allah Musa, kemudian ditanya oleh suaminya, engkau beriman? Tinggalkan agama Musa. Ada Tuhan selainku? Kata Firaun. Asiyah mengatakan, Allah Rabbi wa Rabbuka. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian diusir dari istananya Firaun. Diusir, dikeluarkan. Nggak boleh tinggal dalam rumah. Makanya dia berdoa, Rabbibnili baitan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sisimu, bukan di sisi Firaun, di sisimu, di surga. Fil jannah. Disuruh keluar, kemudian ditaruh di tengah padang pasir, kemudian diterlentangkan, diikat kakinya, keduanya ke patok kayu, tangannya dua diikat di patok kayu, kemudian ditinggalkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dia buang air di situ, keringat aja dia tidak bisa mengusapnya. Ini orang-orang terdahulu kalau beriman azabnya begitu ya. Orang sekarang lebih ringan, Pak. Ya, orang dulu kalau jihad tangannya putus berdarah-darah masih hidup. Kalau sekarang dor sekali udah, ya kan? Udah nggak terasa. Lebih ringan sekarang dibanding dulu. Ya kan? Nah, kematian mendadak itu rahmat dari Allah kepada orang mukmin, rahmat. Kematian mendadak itu rahmat Allah bagi orang mukmin. Ya. Nah, hari pertama ditantangi Firaun. Masih beriman dengan Musa. Dia mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Besoknya didatangi lagi, masih kedua. Hari ketiga datangi lagi. Masih lagi, hari keempat dihukum. Lihat, bedanya dia dengan, kalau kita baca di sejarah ada namanya Maria Antoinette. Siapa dia? Istrinya Louis keempat di Prancis. Ketika revolusi Prancis, dia dijilatin, jilotin itu, ya, kepalanya ditaruh, des, ya kan? Hari ini Louis keempat, besok Maria Antoinette istrinya ditaruh dulu di tahanan. Begitu besok dilihat sudah mati. Karena apa? Ketakutan. Nah, ketakutan itu bahaya. Ketakutan itu bisa membunuh kita. Nah, beda dengan Maria, beda dengan istrinya Firaun. Ya. Binti Muzahim ini. Asiyah, namanya Asiyah binti Muzahim. Ya, dia walaupun disiksa demikian hari pertama, kedua, ketiga tetap tegar. Ini karena keimanan pada Allah. Sampai hari keempat dijatuhkan batu besar ke tubuhnya. Ketika batu itu sedang berjalan, ya, sedang jatuh itu, Allah kabulkan doanya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya. Amalnya apa? Menyakitiku. Ketika batu itu belum sampai tubuhnya, Allah telah cabut nyawanya. Sehingga ketika batu itu mengenai dirinya, dia sudah tidak ada di situ. Tinggal jasadnya aja. Dia sudah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ya, ada satu lagi Masitah, ya, tukang sisir anaknya Firaun yang juga beriman, kemudian digoreng oleh Firaun. Ini adab yang luar biasa. Nah, di ayat tadi, Rabbibnili, ya Allah bangunkan untukku. Berarti belum ada rumah untuk dia. Berarti belum ada surga. Kata mereka, ini pemahaman prematur istilahnya. Pemahaman prematur yang tidak matang terhadap ayat ini. Wal waqi', ya. Padahal kenyataannya, ya, perdebatan masalah ini semestinya tidak perlu dilakukan karena dalil-dalil sangat banyak menunjukkan surga dan neraka telah ada sekarang.
Ya. Tadi sebelum subuh saya ingat pernah baca surga itu pintunya ada berapa Pak? 8. Rasulullah mengatakan siapa yang berwudu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah, dibukakan pintu surga yang 8. Surga itu pemandangannya warna apa Pak? Hijau. Min siyabin khudrin wa sundusin, min sundusin khudrin wa istabraq, dari sutra hijau. Ternyata kata hijau di Quran diulangi berapa kali? 8 kali, sama dengan pintu surga. Ini menunjukkan yang menciptakan surga, dia yang menurunkan Al-Quran. Pintu neraka ada berapa Pak? 7. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Dia punya 7 pintu neraka. Neraka warnanya apa Pak? Apa warna api neraka? Merah. Hitam, betul. Rasulullah mengatakan api neraka dipanaskan 1000 tahun jadi merah, dipanaskan 1000 tahun jadi putih, jadi merah diteruskan jadi biru, biru diteruskan jadi hijau, hijau terus sampai putih Pak, tambah panas putih, dipanaskan 1000 tahun yang ketiga jadi hitam, dan api neraka itu hitam. Kata hitam dalam Al-Quran itu diulangi 7 kali, persis dengan jumlah pintu neraka. Ini juga menunjukkan yang menciptakan neraka, dia yang menurunkan Al-Quran. Pintu surga 8, pintu neraka 7, digabung jadi 15 pintu. Nah, kata pintu abwab dalam Al-Quran seluruhnya 15 jumlahnya, persis. Nah, saya ingat lagi itu, saya cari-cari tadi di Quran, googling di Quran ya, Android, kata hitam, aswad, ya, pas 7. Kata khudr, hijau, pas 8. Masya Allah. Kata abwab belum sempat saya cari tadi, 15. Masya Allah Pak. Ya, ini ya, dan banyak sekali bukti kebenaran Al-Quran ya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah pencipta langit dan bumi ya. Fal jannatu wan nar maujadatan, surga dan neraka sudah ada sekarang, telah sediakan bagi orang yang bertakwa dan orang yang kafir. Allah mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin. Allah disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Allah berfirman tentang neraka, uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Inilah madhabnya jumhurul muslimin, mayoritas kaum muslimin, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hazm ya, dengan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya yang pertama ya, tadi Al-Quran, uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin ya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, surat An-Najm ayat 13. Sungguh Rasulullah telah melihatnya, melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nazlatan ukhra, di waktu yang lain, karena Jibril kalau datang pada Rasulullah menyerupai manusia. Syadidu bayadis siyab, syadidus sawadi syar, la yura alaihi atharu safar, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan kadang-kadang seperti Dihyah Al-Kalbi ya, sahabat Rasulullah yang paling ganteng ya. Dan Rasulullah ketika keluar dari Gua Hira melihat Jibril seperti seorang laki-laki duduk di atas kursi yang sebesar sepenuh langit, sehingga Rasulullah pulang dalam keadaan menggigil ketakutan ya. Orang kalau lihat setan ketakutan Pak, ya kan,
Apalagi ini lihat malaikat sepenuh langit. Itu bentuk-bentuk lain. Yang Rasulullah lihat ini ketika Isra Mi'raj adalah bentuk Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Nah, ayat ini juga sempat diikhtilafkan apakah melihat Jibril atau melihat Allah. Nah, kalau melihat Allah tidak, karena Rasulullah SAW mengatakan nurun anna arah, cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah. Beliau diterpa oleh cahaya dari hijab Allah sehingga tidak bisa melihat wujud Allah, zat Allah. Ya. Nah, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Sidrah muntaha, sidrah artinya bidara. Jadi di atas itu ada pohon bidara. Makanya setan takut Pak sama pohon bidara. Punya pohon bidara, kalau nggak beli Pak, banyak yang jual. Ya, pohon bidara tanam depan rumah kita. Ya, kalau ada gangguan sihir, ambil 7 daunnya, 7 helai, tumbuk atau di blender, ya, kasih air, blender, minum. Itu racun bagi jin dan bagi sihir. Kalau kita, makanya saya di Ciledug sana perintahkan depan masjid tanam pohon bidara, tanam Pak. Ya, alhamdulillah kalau sini sudah tanam. Kalau ada orang, ya waktu itu ada orang kena gangguan jin, dia sering di rumah nggak bisa tidur, minta ruqyah ke saya sedang nggak di tempat. Saya telepon, coba suruh makan daun bidara, petik daun bidara, makan langsung kesurupan Pak, kepanasan tuh setannya. Padahal petik aja biasa Pak, langsung digigit gitu. Makanya setan takut karena di sana ada sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga di atas. Ya, atas yang bagaimana? Wallahu alam, pokoknya atas. Makanya kalau kita ditanya Allah di mana? Allah di atas. Atasnya bagaimana? Wallahu alam. Pokoknya saya nggak berani bilang Allah di bawah. Berani nggak bilang Allah di bawah? Allah di samping? Nggak berani kan? Allah di atas, titik. Atasnya gimana? Wallahu alam, nggak tahu saya. Ya. Juga dalam hadis-hadis yang banyak diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ini indah jannatul ma'wa, berarti di sisinya ada surga. Berarti Rasulullah, ayat ini menunjukkan surga sudah ada. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj sudah ada surga di sana. Surat An-Najm ayat 13. Di antara hadis-hadis diantaranya Rasulullah mengatakan summa antolaqu bi Jibril hatta atiya sidratal muntaha. Kemudian Jibril membawaku sampai ke sidratul muntaha, ya. Wa ghasyaha alwanun la adri ma hiya. Maka sidratul muntaha, the last lotus istilahnya kalau orang barat, padahal dia bukan lotus. Lotus itu kan teratai. Dia adalah apa? Bidara. Dia dikelilingi faghasyaha min alwan, dari segala jenis warna yang saya tidak tahu apa nama warna itu. Ternyata warna-warna itu belum selesai Pak. Sekarang kalau kita beli cat warna itu segala jenis warna kan, ternyata masih banyak lagi yang belum kita ketahui. La adri mahia, saya tidak tahu warna apa itu. Summa dakhaltul jannah, kemudian aku masuk surga, faida hiya janabidul lu'lu, ternyata surga itu hamparan berlian di tanahnya. Subhanallah, berlian di tanahnya. Kerikil di depan rumah itu berlian Mbak. Subhanallah. Dan permata. Wa idzan turabuhal misk, dan ternyata tanahnya berbau misik. Ya, kita kalau hujan, ya kan, tanah itu warna baunya kan khas tuh, wangi, enak tuh kayaknya. Itu tanah dunia. Tapi kalau tanah surga bau misik, ya, sangat harum. Nah, ini Rasulullah mengatakan telah melihat surga. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Mada taro ya Rasulullah, ma ra'aita Rasulullah, apa yang telah kau lihat ya Rasulullah? Qala al jannatu wan nar, aku telah melihat surga dan neraka. Ya.
Juga hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, idza mata ahadukum, inna ahadakum idza mata, salah seorang kalian jika mati, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi, diperlihatkan tempatnya di surga atau neraka tiap pagi dan sore. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika dia penduduk surga, ditampakkan tempatnya di surga. Jika dia penduduk neraka, ditampakkan tempatnya di neraka. Yuqalu hadza makan. Ngapain berdoa untuk orang yang hidup? Dia lebih butuh dirinya sendiri, lebih butuh untuk berdoa untuk diri sendiri. Allahumma aqimis saah. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat hatta altaqi bi ahli wa mali, sehingga aku bisa berjumpa kembali dengan hartaku dan keluargaku. Waqad akhbara Rasul, juga Rasulullah SAW mengkabarkan ketika beliau salat kusuf, walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, sungguh ditampakkan bagiku surga ketika aku salat, sehingga aku ingin mengambil dari satu butir buah anggur surga. Kalau aku berhasil mengambilnya, niscaya dia akan tumbuh sampai hari kiamat menjadi makanan bagi kalian di bumi. Tapi Allah tidak takdirkan. Jadi ditampakkan oleh beliau surga dan neraka yang sudah ada itu, dan beliau ingin mengambil, tapi nggak bisa. Ya, jadi teknologi hologram, ya, seperti teknologi hologram, ditampakkan di depannya, tapi dipegang nggak bisa. Ya. Dari Imran bin Husain dari Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, itolatu fil jannah faraitu aktsara ahlihal fuqara. Aku pernah melihat surga, belum pernah masuk surga beliau, tapi melihat sudah. Aku pernah melihat surga, faraitu aktsara ahlihal fuqara. Ternyata kebanyakan penduduk surga orang miskin. Kenapa, Pak? Kenapa orang miskin? Maksudnya muslim, yang muslim ya, yang muslim yang beribadah gitu. Kenapa orang miskin? Karena orang miskin itu lebih banyak sabar dan syukur, Pak. Inti dari agama itu sabar dan syukur. Orang miskin, ya, hari ini cuma bisa makan tahu tempe, nasi tahu tempe, kecap. Dia bilang ke anaknya, yang makan tahu aja, jangan campur tempe. Yang makan tempe aja, jangan ambil tahu. Saking miskinnya. Ini bukan kisah rekaan, itu omongannya bapak saya, Pak. Waktu saya SD kelas 6, keluarga saya pernah mengalami pailit. Dari pengusaha besar, pailit, habis hartanya. Ya, selama hampir 4 bulan. Ya, bapak saya kalau makan yang pakai tahu aja, jangan pakai tempe aja, jangan pakai tahu. Masya Allah. Ternyata orang miskin itu banyak sabar, makan tahu tempe aja udah sabar dia. Orang kaya kurang sambel, kurang saus, kurang ayam gorengnya kurang enak, nggak sabar. Kemudian orang miskin banyak syukur, Pak, dapat nikmat langsung syukur. Syukurnya apa? Bagi-bagi sama tetangga. Tetangganya minjem, dia punya duit cuma 50.000 hari ini. Tetangganya butuh, dia kasih 20.000, 25.000, berarti kan 50% dari hartanya, Pak. Orang kaya punya duit 2 miliar, 50%-nya 1 miliar. Berani nggak hari itu dia keluar 50% dari hartanya? Nggak berani. Orang miskin berani. Nah, ini karena banyak sabar dan syukurnya. Wa talatu finnar, dan aku melihat neraka. Faida aksar ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Karena apa? Sama, karena kurang sabar dan kurang syukur. Karena bahkan bisa dikatakan tidak sabar dan tidak syukur. Inti dari agama itu sabar dan syukur, Pak. Ini pahala besar ini. Sabar dan syukur. Sabarnya bagaimana? Kenapa perempuan tidak sabar?
li'anna kunna tuksirna syakah. Kata Rasulullah, kalian banyak mengeluh, padahal mengeluh itu membatalkan sabar. Orang kalau kecelakaan, kesandung, jatuh, kemudian dia mengeluh, hilang pahala sabarnya. Pahala sabarnya hilang, nggak jadi sabar. Perempuan mengeluh, Pak. Banyak punya motor mengeluh. Orang lain punya mobil, kita punya motor dari tahun berapa nih? Udah punya mobil, masih mengeluh. Mobil warnanya gini nih, coba karena warnanya putih, cakep tuh. Udah warna putih, masih mengeluh. Coba kalau 3 baris. 3 baris enak buat barang-barang, gampang. Udah 3 baris, masih mengeluh. Coba kalau yang legaan, masih legaan, masih mengeluh, nggak bisa masuk gang nih, susah. Enakan kecil, mobil kecil mengeluh, mobil gede mengeluh, Pak. Itu maunya gimana? Ini tidak ada sabarnya dan tidak ada syukurnya. Kata Rasulullah, karena kufur kalian, yaitu tidak syukurnya kalian kepada suami, menganggap kecil pemberian suami, menganggap besar pemberian orang lain. Dikasih, dikirim ya ayam goreng pak dari restoran ya sama temennya, luar biasa senengnya, padahal tiap hari dikasih makan ayam juga sama suami ya. Dia berteduh ya, kehujanan, ditolong orang suruh berteduh, dikasih minum hangat, dikasih teh hangat, dia ingat seumur hidup. Padahal tiap hari dikasih tempat berteduh sama suami, kasih minum, kasih makan sama suami. Ya, menganggap kecil pemberian suami. Maka inti agama yang paling besar pahalanya dari dalam agama ini 2 hal ini, Pak, sabar dan syukur, itu paling besar. Ya, orang-orang zaman dulu mungkin pakai kerudungnya cuma begitu aja ya, ibu-ibu zaman dulu. Tapi sabarnya, Pak, mau ambil air aja nimba, ya kan? Mau masak nasi niup-niup kayu bakar, itu sabarnya. Gendong anak sambil nyuapin, bersihin rumah, sabarnya luar biasa. Itu pahala, itu sabar itu. Nggak seperti istri sekarang, nyalain air otomatis sudah, nggak usah klik, otomatis keluar keran. Nasi klik, nah baju cuci apa, klik lagi, air udah langsung panas, dispenser. Nah, pahalanya orang dulu sabar luar biasa ya. Itulah menjadikan kebanyakan penduduk neraka itu wanita dan orang kaya, dia selain dan orang kaya. Kenapa? Tadi orang kaya itu ya banyak yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang haram. Kalau kita teliti orang-orang kaya yang benar-benar dengan cara halal, itu hanya orang-orang yang mujur, Pak. Kebanyakannya cara haram, bikin nama perusahaan palsu, tender ya, proposal palsu, markup harga, ya kan? Jualan obat, bahkan jualan kapsul kosong, ya macam-macam. Ya, itu orang kaya, menghina orang miskin. Ya, lihat orang nggak berkualitas dihina sama dia. Ya, orang bodoh dihina, bukan diajari, dihina. Orang miskin bukan dikasih malah dihina. Ya, nah, makanya kebanyakan penduduk neraka orang kaya. Kata Rasulullah, kecuali orang kaya yang memberi ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, diberi kanan kiri. Nah, makanya kita kan sekarang pakai mobile banking ya kan? Di HP aplikasi mobile banking. Sebenarnya kita mau sedekah kan gampang sekali itu, Pak. Ya kan?
asal pada lembaga-lembaga yang terpercaya. Ya, pengemis-pengemis itu suruh minta ke lembaga-lembaga itu. Ya, jangan minta di jalan, suruh minta ke lembaga ini, kantornya di sini. Ya, sangat mudah. Cuman kita ini tu'sirunal hayatad dunya, lebih mencintai kehidupan dunia. Ya, padahal kita tiap masuk sini ada kotak. Ya, kotak sedekah mengingatkan kita berinfak untuk kamu sendiri, untuk akhirat. Ya. Makanya ada seorang syekh di Saudi rahimahullah taala sudah meninggal. Beliau setiap kali ke masjid pasti membawa uang receh, Pak, uang kecil. Pasti bawa. Nah, masukin ke masjid, kasih orang di jalan setiap. Ya kalau kita bilang di kita 2.000 lah, bawa 2.000 buat ini ya. Nah, itu biar kita bisa kaya tapi masuk surga gitu loh. Kaya tapi masuk surga. Ya. Dan itu tidak mudah. Wa fi hadisin ukhra dari dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Dinginkanlah, nunggulah agak dingin untuk sholat karena panasnya cuaca ini dari hembusan neraka jahanam. Jadi neraka udah ada, hembusannya itu bikin panas hembusannya. Maka disuruh komatnya itu dimundurin. Adzan mungkin tepat waktu, tapi komat dimundur agak adem. Ya, demikian juga kalau anak panas disuruh didinginkan dengan apa? Air. Jangan air dingin, air hangat dulu. Kalau kuat ya air biasa, jangan air es. Kaget nanti dia. Ya. Pakai air hangat. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah taala menganjurkan orang demam itu mandi air hangat. Ya. Mandi akan mengembalikan kekuatannya. Karena manusia ini kan diciptakan dari 4 unsur: tanah, air, udara, api. Ya kan? Kita ini makan itu unsur api. Udara, nafas, bersih. Kita masya Allah di sini pohon-pohon, oksigen banyak, Pak. Yang beda sama yang tinggal di tengah kota. Napasnya beda, Pak. Ya, banyak oksigen, makanya orang di gunung rata-rata panjang umur, Pak. Ya, dari tanah. Makanya tanah itu ya sehat, bahkan tanah dikonsumsi. Zaman dulu tanah bikin kue, ya kan, ada kan tanah apa namanya, ampo atau apa ya, itu menyembuhkan banyak penyakit karena kita diciptakan dari tanah. Air ini juga menguatkan kita ya, karena kita diciptakan juga dari air ya. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah ada sekarang ini. Ya. Nah, cuman Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat." Ya, surga itu dikelilingi oleh kesulitan dan penderitaan, dan neraka itu dikelilingi oleh kenikmatan dan syahwat. Wah, terus itu susahnya, Pak. Ya, kalau mau masuk surga mau semua, mati masuk surga mau. Tapi untuk masuk surga itu harus melewati penderitaan itu. Puasa, siang panas-panas, ya kan? Siang panas-panas orang lain minum, dia puasa. Malam hari bangun jam 1, jam 2, sholat, baca Quran, baca buku. Orang lain lagi ngorok, dia bangun, Pak. Ini jalan-jalan ke surga seperti itu. Dan diliputi neraka dengan syahwat perut dan kemaluan. Dolim kepada pankreas, makan sampai pankreasnya rusak, berbuat dolim kepada pankreas, akhirnya kena gula.
Dolim kepada jantung, butuh istirahat dia kerja terus, kena penyakit jantung. Dolim kepada ginjal, minum bersoda, minum gula yang terlalu manis, ya, sampai ginjal rusak. Dolim kepada badan titipan Allah ini syahwat, ya, syahwat dan kemaluan. Makanya saya selalu berpesan pada kita, ya, seluruhnya, yang masuk medsos, ya, apa aja, perbanyak konten dakwah, share dakwah dari ustadz yang hadis Quran, ayat hadis Quran, ya, hadis Quran, hadis ayat, ucapan ulama, terus share, banjiri dengan dakwah. Kita kan nggak dakwah di mimbar karena bukan ustadz saya, jadi saya nggak berani di mimbar. Di mana? Kalau begitu di medsos, sebar ayat hadis, ucapan ulama, sahabat, salafus soleh, terus. Jangan debat, Pak, habisin waktu, permusuhan malah susah. Kita debat sama dia, kita butuh dia, susah kan, ya. Jangan debat, terus banjiri, karena syahwat itu di situ sekarang, medsos itu, Pak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi harus masuk, jangan lihat kontennya orang, nggak usah nyari yang, ya, kontennya ustadz aja, sama kita kasih yang bagus-bagus, sudah, habis itu udah, jangan banyak komen, ya, karena dengan itu akan mengimbangi. Ini semua yang terjadi dari musibah ini, termasuk wabah ini, pasti karena dosa dan kesalahan manusia, Pak. Dulu nggak ada orang main musik di dalam masjid, sekarang ada, Pak. HP bunyi, lagi sholat dangdutan HP-nya, ya kan, bunyinya ringtone-nya dangdut padahal lagi sholat. Berarti kan main musik dalam masjid itu hal besar yang dulu nggak terbayangkan terjadi, ya. Orang nonton pornografi, ya, pelacuran dan seterusnya begitu terang-terangan di sosial media, ya kan. Ya, makanya jangan lihat postingannya orang, apalagi nggak dikenal, jangan dilihat. Kasih terus, banjiri terus, dan itu pahala, itu sedekah, Pak. Data yang kita pakai untuk menyebarkan Quran hadis akan diganti oleh Allah dunia akhirat. Jangan takut, ya, itu sedekah, itu sedekah yang luar biasa afdol, yaitu menyebarkan ilmu agama. Tapi kalau ditanya, jangan, saya bukan ustadz, tanya ke ustadz aja. Saya cuma share Quran, hadis, ucapan salaf, amalan salaf. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kewajiban kita seluruhnya. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup, ya, kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memperluas wawasan kita, memperdalam keimanan dan ketakwaan kita, menjadikan kita orang-orang yang semakin mendekat ke surga dan diberi daya tahan untuk terus berjalan menuju surga, tidak banyak menoleh kepada orang-orang yang mereguk kenikmatan tapi berjalan menuju neraka. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.